Sementara ahli surga itu bercahaya, begitu masuk surga seluruh wajah ahli surga bercahaya. Kemudian setelah sampai di surga Allah menampakkan dirinya. Oh, nggak ada yang bisa lihat Allah kecuali penduduk surga. Pada saat melihat Allah, jangan bayangkan macam mana. Di sini nggak bisa, nggak sampai akal kita. Pokoknya Quran bilang begitulah. Lihat Allah, lihat. Macam mana melihatnya? Bukan urusan kita. Apa kata Quran? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka ahli surga gilang gemilang bercahaya karena bisa melihat Tuhan mereka. Semua kita mudah-mudahan bisa lihat surga, bisa lihat Allah di surga, amin. Tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah. Penduduk surga yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, kalau yang haram gak bisa masuk surga. Yang makruh dia buat, dia bisa masuk surga karena kerjaan makruh tidak haram, tidak berdosa. Betul, makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Siapa yang masuk surga tapi suka melakukan yang makruh, di surga tidak bisa melihat Allah. Jadi yang paling sedih di surga itu sudah masuk surga tapi nggak bisa lihat Allah. Wah, itu paling sedih. Udah masuk Masjidil Haram umpamanya, tapi nggak bisa lihat Ka'bah. Sedih nggak? Udah masuk Masjidil Haram, mana Ka'bah? Itu kata orang, mana? Itu kok nggak ada, nggak nampak, hilang. Allah, sedihnya lah manusia masuk ke Masjidil Haram tidak bisa lihat Ka'bah. Berapa sedihnya orang Islam masuk surga tapi nggak bisa lihat Allah karena sering melakukan yang apa yang makruh? Rokok. Apalagi? Jengkol. Di belakang rumah saya waktu kecil-kecil ada pohon jengkol besar, buahnya berkarung-karung. Sekali-sekali ada monyet datang, pisang dimakannya, jambu dimakannya, mangga dimakannya, semua buah-buahan yang ada dimakannya kecuali jengkol. Belum pernah saya lihat monyet makan jengkol. Pernah lihat monyet makan jengkol? Kita orang beriman makan jengkol. Heran monyet. Pak Aga. Memang tidak haram, tapi masuk surga tidak bisa lihat Allah. Mau? Makanlah terus. Bikin monyet jadi heran. Siapa bilang jengkol haram? Saya tidak bilang haram. Ulama bilang makruh. Kalau makruh kan nggak berdosa, iya. Tapi kalau masuk surga tidak bisa melihat Allah. Sedih nggak? Islam ini halus. Islam ini surga itu kan bertingkat-tingkat. Ada orang bertakwa, orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Fi jannatin na'im. Mereka masuk surga Jannatul Na'im. Sullatum minal awwalin. Banyak orang-orang dulu, sahabat Nabi, tabi'in, banyak yang masuk surga tanpa hisab, bisa lihat Allah langsung. Wa qalilum minal akhirin. Tapi sedikit orang akhir zaman. Kita ini orang akhir zaman sedikit yang dekat dengan Allah, yang masuk surga tanpa hisab, yang bisa lihat Allah itu. Baru golongan kedua, wa ashabul yamin. Kelompok yang ditimbang amal, dapat catatan amal tangan kanan. Sullatum minal awalin. Banyak orang dulu. Wa sullatum minal akhirin. Banyak orang sekarang akhir zaman banyak juga. Mau yang mana sih? Mau yang akrab atau mau yang biasa? Kalau mau yang akrab jangan makan yang makruh. Dalam Islam yang wajib diperindah apa? Nggak bisa ditambah, mana bisa tambah. Sholat subuh 40 rakaat nggak bisa. Yang wajib sholatnya pakai jubah warna putih, pakai minyak wangi, pakai serban, pergi ke masjid berjemaah shop pertama, itu namanya memperindah yang wajib. Kalau yang sunat baru boleh diperbanyak.
baca Quran sunat diperbanyak, zikir sunat diperbanyak, sedekah sunat diperbanyak, puasa sunat diperbanyak, apalagi yang sunat-sunat diperbanyak. Yang mubah disedikitkan, makan mubah sedikit, tidur mubah sedikit. Yang mubah-mubah, yang boleh-boleh sedikit. Yang makruh diberhentikan, yang makruh diberhentikan, karena Allah nggak suka kalau kita merokok makruh. Misal merokok makruh, misal dibenci Allah, makruh itu dibenci Allah, kan asal kata karohiyah, benci. Makruh sesuatu yang dibenci Allah bahasa Indonesianya. Asal kata karoha, benci. Makruh sesuatu yang dibenci. Seandainya rokok makruh, seandainya satu hari 20 batang, satu batang 10 menit, berarti kita satu hari dibenci Allah 200 menit. Benci Allah, satu hari 200 menit dibenci Allah. Itu kalau merokoknya tangan kanan. Kalau tangan kiri 2 kali benci. Tangan kiri kedua kali benci, rokoknya dibenci, tangan kirinya dibenci, betul gak? Udah 2 benci, ya kan? Nggak baca bismillah pula. Mana ada orang merokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk tangan yang merokok baca bismillah, coba. Ada? Ada nggak? Ada. Berarti dibenci 3 kali. Kira-kira kalau mati dicium sama Nabi dia atau ditamparkan Nabi dia? Nah, itu yang bilang kalian, bukan aku. Kira-kira dicium Nabi di hari kiamat atau ditampar Nabi? Yang kuat jawabnya. Itu yang bilang kalian, bukan aku. Biar tahu ini ngaji nih. Ngaji ini kan ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang mau jadi orang yang muqarrabun, akrab dengan Allah. Tentu perjuangannya lebih besar. Betul. Ada yang sekedar masuk surga, sekedar. Ya, aku nggak apa-apa sama masuk surga lah. Belakangan pula, capek lah, matahari jengkal di atas kepala, bumi terbuat dari tembaga. Ayo, 1 juta tahun setelah ditimbang amal baru masuk surga. Kira-kira senang apa hajab? Apalagi masuk neraka dulu baru masuk surga. Tangan kiri masuk neraka tapi beriman. Masuk neraka setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1.000.000 tahun, keluar masuk surga. Lebih parah, memang masuk surga tapi mantan penduduk neraka. Ditulis di kedingnya al-jahannamiyun. Hajabnya itu orang yang masuk neraka bisa masuk surga, ditulis di keningnya al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Berani jumpa pun awak sama paman awak malu. Kenapa kening kau? Mantan. Jadi ada tingkat-tingkatan, ada perjuangan, ada mujahadah untuk mencapai derajat yang utama. Betul. Dengan beriman kepada Allah dan Rasul 100% dan menjalankan agama 100%. Mana perintahnya di Quran? Kita semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Orang kafir nggak disuruh, orang durhaka nggak disuruh, orang munafik nggak disuruh, nggak dipanggil. Yang dipanggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Jinkah kamu, manusiakah kamu, nggak peduli, asal beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam dengan keseluruhannya, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung kuku, mulai dari cara makan, cara tidur, cara pakai baju, cara mati, sampai cara menguburkan mayat. Jangan ada cara lain. Hiduplah cara Islam, matilah cara Islam, mengucap la ilaha illallah. Pak, kenapa mati disuruh mengucap la ilaha illallah? Laqinu mautakum, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Ini hadis Sahih Bukhari. Ajarkan kepada orang yang sudah mati. Mauta sudah mati, fil mati itu. Ajarkan kepada orang yang sudah mati,
la ilaha illallah. Dari situlah ditalqinkan mayat dikubur. Itu diakui oleh Syekh Ibnu Taimiyah, guru besar mazhab Salafi, dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra. Tidak mengapa mentalqinkan orang yang sudah mati di samping kuburnya, ba'da dafnihi, setelah dikubur. Karena hadisnya jelas, lakinu mautakum, ajari kamu la ilaha illallah kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Oleh ulama-ulama kita, hadis ini dikias, ditakwil. Walaupun bentuk kalimatnya orang yang sudah mati, tapi diartikan orang yang akan mati. Walaupun bentuknya fil mati, sudah mati, tapi diartikan ajari orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang saya berpikir, kita semua berpikir, kenapa bukan kalimat yang lain? Subhanallah kah? Walhamdulillah kah? Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa bukan itu? Kenapa la ilaha illallah? Biar bapak-bapak sudah tahu, kalimat la ilaha illallah itu diucapkan tidak perlu menggerakkan bibir. Kalau subhanallah itu pasti bibir bergerak, karena ada huruf ba. Ba itu kan huruf bilabial. Subh. Kalau nggak hidup, bibirnya nggak bunyi bahnya itu, betul. Allahu akbar, mulutnya ikut. La haula wala ikut, itu la wow itu huruf dua bibir. Tapi la ilaha illallah boleh bibir nggak bergerak. Orang udah mau mati, lidahnya udah keluh, lihat, la ilaha illallah, bergerak bibirnya, bergerak. Nah, perhatikan, la ilaha illallah, ada bergerak bibirnya. Berarti Rasulullah itu hebat. Orang yang hampir mati, lidah udah keluh, bibir udah payah bergerak kan, disuruh mengucap satu kalimat yang lebih berat dari seluruh alam jagat raya tanpa harus menggerakkan bibir. Kalimat la ilaha illallah. Semua coba, la ilaha illallah, semua. Muhammadun Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Masya Allah. Hiduplah cara agama, matilah cara. Sudah mati cara agama. Sudah mati cara agama. Kata Nabi, orang mati wajib dimandikan. Betul? Pakai agama, Pak. Mandikannya pakai air mutlak yang suci lagi mensucikan. Jangan sok-sokan. Saudara-saudara, saya orang kaya, saya direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Gila, Pak. Udah mati cara agama. Kapankan dengan kain putih sunat, dikapankannya wajib warna putih boleh warna lain. Nabi warna merah hati karena nggak jumpa kain putih. Wajib dikapankan, nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai yang lain. Tapi warna putih hadis Tirmidzi, warna putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan baju putih, karena putih kesukaan Allah. Jadi kalau saya pakai baju putih 24 jam, berarti Allah itu mahabbah, cinta kepada saya selama 24 jam. Ngapain pakai warna lain? Warna lain tidak ada kecintaan Allah. Memang nggak boleh pakai baju merah? Boleh, tapi yang cinta PDIP. Kayak kain kapan? Betul. Nggak boleh pakai jas.
dan lain-lain. Cara agama. Dikubur, sebelum dikubur disolatkan. Solatkannya solat jenazah 4 takbir, tanpa ruku, tanpa sujud. Tidak usah sok-sokan. Ayo kita solatkan, karena dia orang jahat, orang bejat, banyak dosa. Pakai ruku, pakai sujud. Bingung mereka, kenapa? Pakai sujud, pakai ruku pula. Iko dosanya ya Allah, salah gatang. Indak tambui kita sholat pakai takbir. Pandai-pandian kau, nggak diterima sholat. Yang terakhir dikuburkan mereng kanan menghadap kiblat. Nggak usah sok jago saudara-saudara, berhubung karena tanah kuburan sudah sempit, maka saya wali kota Pekanbaru mengeluarkan surat perintah mulai besok yang mati di kota Pekanbaru wajib dikuburkan berdiri saja. Harus cara agak. Yakin nggak? Yakin. Nah, bagaimana dengan corona ini menghadapinya? Ya kita hadapi dengan agama. Tauhid kita ini, akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kita bukan orang yang serahkan aja sama Allah. Kalau memang sakit, kalau enggak ya enggak. Oh, itu bukan orang Ahlus Sunnah. Saya ini kalau memang kata Allah mati, kalau kata Allah enggak mati. Naik kapal terbang, terjun dia, dibukanya pintu, mati enggak? Saya kalau ditakdirkan mati, kalau enggak. Lewat kereta api loncat dia ke depan kepala kereta api itu, mati enggak? Jadi jangan, kita bukan orang seperti itu. Ada pula yang bilang, kalau memang saya mengatakan hidup, saya pasti hidup. Kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada asbab, ada musabbab. Ada asbab, ada yang musabbab adalah Allah Subhanahu. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Fa'alu lima yurid. Betul. Air bisa menenggelamkan, tapi air bisa menyelamatkan. Nabi Musa dengan 700.000 Bani Israil di hari yang sama. Mereka nyebrang Laut Merah selamat, Fir'aun dan tentaranya di hari yang sama, di laut yang sama, di air yang sama, mati, tenggelam. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, semua orang kepanasan. Rantai pengikat badan Nabi Ibrahim semua hancur jadi cair karena panasnya. Tapi Nabi Ibrahim bajunya, jenggotnya, kulitnya nggak terbakar. Di api yang sama Allah berkuasa, karena Allah musabbab. Nggak berlaku sebab-sebab sama Allah. Sebab matahari tenggelam, dunia menjadi gelap. Betul? Adakah di sisi Allah kegelapan? Nggak ada. Nggak ada. Di sisi Allah semua terang. Batu hitam di malam yang gelap gulita merayap semut hitam di atas batu hitam itu. Gelap kan, nggak nampak kan? Allah nampak nggak? Sama Allah nggak ada itu, mau gelap, mau hitam, mau pekat. Bahkan jeritan batinmu Allah dengar. Nggak bersuara. Mana ada jeritan batin bersuara? Jeritan batin nggak bersuara. Allah dengar nggak? Allah maha mendengar. Musabbab Allah, nggak pakai suara pun Allah dengar. Goresan batinmu Allah lihat. Goresan batinmu Allah lihat. Goresan batin mana bisa dilihat, nggak berbentuk. Kita, karena kita perlu sebab. Allah bisa nggak melihat goresan hati? Kalau manusia mana bisa? Malaikat nggak bisa. Malaikat tidak bisa melihat goresan hati. Malaikat hanya menulis yang telah dibuat, yang telah dibicarakan. Kalau masih dalam hati, malaikat nggak bisa catat. Amal manusia yang bisa dicatat yang sudah diker. Kalau yang dalam hati nggak bisa. Allah aja yang tahu, malaikat nggak tahu. Makanya Piramli ngarang lagu, dengar jeritan hatiku. Siapa yang dengar? Dengar, oh jeritan batinku. Siapa yang dengar? Memekik-mekik. Siapa yang dengar? Allah yang dengar. Oke? Siapa yang dengar? Allah. Musabbab. Allah melakukan apa yang Allah mau tanpa sebab. Kalau kita tentu dengan sebab.
Sebab makan kita kenyang, sebab tidak minum kita haus, betul? Sebab sakit kita perlu obat, sebab-sebab lah. Karena kita manusia asbab, maka kita mesti melakukan sebab supaya jangan kena penyakit corona. Kita menjaga diri, jarak-jarak, itu usaha, cuci tangan, apalagi macam-macam lah, pakai masker, itu sebab saja. Apakah kalau sudah kita pakai itu semua pasti nggak kena? Bisa saja kena. Kalau kena kita bersabar, seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku diampuni Allah. Kalau nggak kena kita bersyukur, Allah tambahin nikmat lebih banyak. Kalau kena kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang bersabar. Kalau nggak kena kita bersyukur, wasaya jazillahu syakirin, Allah tambahi nikmat yang orang-orang yang pandai bersyukur. Sampai sini paham? Jangan ditantang corona. Dado corona, dado, ado. Siapa bilang nggak ada corona? Dado corona, ado. Lah banyak non ampui. Lah banyak yang mati. Tapi Allah yang menjaga. Buktinya Allah yang menjaga. Orang gila tak ada mati kena corona. Tak pernah cuci tangan. Nggak pernah mati kena corona. Karena orang gila nggak ada akalnya, nggak berlaku asbab sama dia. Karena nggak ada akalnya, dia nggak bisa cuci tangan, nggak pakai masker segala macam. Yang menjaganya siapa? Kalau kita diberi asbab, kita nggak mau menjalankan asbab, Allah jaga kita nggak? Jaga nggak? Tidak. Kenapa orang gila yang jaga? Dia gila. Saya mau seperti orang gila. Ya, gila dulu lah kau. Biar dijaga Allah kau kalau gila. Kalau nggak gila, ya dikasih Allah sebab. Kalau mau kenyang makan, sebab. Betul nggak? Yang mengenyangkan makanan atau Allah? Makan itu apanya? Sebab. Aku nggak mau. Aku mau kenyang tanpa makan. Ya, jadi orang gila lah kau. Atau jadi wali. Jadi wali. Kalau wali nggak berlaku sama dia asbab. Buktinya mana? Buktinya di Quran. Shahibul Kahfi 300 tahun tidur aja, nggak makan nggak minum, kenyang, hidup. Aku mau macam itu. Jadilah kau macam Shahibul Kahfi. Sanggup awak, berani tinggalkan ini Indonesia, masuk hutan tidur. Kenapa nggak mau aku jumpa Jokowi? Jangan kita berharap seperti wali Shahibul Kahfi. Kalau derajat kita tidak seperti dia, nggak mau Allah bantu. Saya Shahibul Kahfi dijaga Allah, nggak makan, nggak minum, nggak mati 300 tahun. Saya mau seperti itu boleh, tapi derajatmu mesti sama dia, serupa sama dia, supaya nggak berlaku asbab. Wah, saya nggak bisa macam dia, saya mau yang lebih rendah. Orang gila dijaga, jadilah gila. Kalau kita nggak gila, nggak wali, kita melakukan lakukan asbab. Kita bukan orang gila, kita bukan wali, kita tengah-tengah. Lakukanlah asbab.